Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kalian menonton pertunjukan drama? Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Seperti halnya sebuah cerita, drama juga memiliki unsur-unsur cerita. Antara lain, tokoh, kemudian penokohan atau karakter atau watak, lalu mempunyai latar atau setting, mempunyai tema, dan juga mempunyai amanat atau pesan. Latar atau setting dalam drama adalah segala situasi tempat terjadinya peristiwa dalam drama. Dalam sebuah drama, kehadiran latar dapat dilihat dari latar belakang panggung, tata cahaya, ataupun kostum yang digunakan oleh para tokoh. Anak-anak pintar, pernahkah kalian memerankan sebuah drama? Dalam mementaskan drama, kalian dituntut untuk memerankan tokoh. Langkah yang paling tepat dalam memerankan tokoh adalah kalian harus memahami sifat dan watak dari tokoh tersebut. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan kostum yang dikenakan, ekspresi, dan gerak anggota tubuh kalian saat berperan dalam drama tersebut. Contohnya, pada saat kalian akan memerankan cerita Cindelaras, terlebih dahulu kalian harus membaca cerita tersebut. Kemudian kalian pahami watak dari masing-masing tokohnya, terutama tokoh yang akan kalian perankan. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian tahu cerita tersebut? Kalau begitu, mari kita baca bersama-sama. Judulnya Cindelaras. Dahulu, diceritakan di sebuah kerajaan bernama Jenggala, hidup seorang raja bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik dan baik hati. Selain itu, ia juga memiliki seorang selir yang juga sangat cantik. Sayangnya, selir itu memiliki hati yang busuk. Ia merasa iri terhadap permaisuri yang selalu diperhatikan oleh sang raja. Seharusnya aku yang menjadi permaisuri. Kecantikanku juga tidak kalah dengan permaisuri. Aku akan membuat Baginda hanya memperhatikan aku, ucap selir dalam hati. Rasa iri sang selir membawanya memiliki niat jahat terhadap permaisuri. Suatu hari, sang selir berkomplot bersama tabib istana membuat rencana agar selir berpura-pura sakit parah. Keesokan harinya, rencana tersebut dilaksanakan. Sang selir berpura-pura merintih menahan sakit. Raja yang melihat selir kesayangannya jatuh sakit, segera memerintahkan pengawal kerajaan memanggil tabib istana. Tabib, sebenarnya apa yang terjadi dengan selirku? Mengapa sakitnya sangat mendadak dan terlihat sangat parah? Padahal kemarin terlihat sehat-sehat saja, ucap raja. Begini Baginda, sebenarnya hamba tidak berani mengatakannya. Sebab jika Baginda mengetahuinya, Baginda pasti akan murka, ucap tabib istana. Ada apa sebenarnya? Tanya raja semakin penasaran. Maafkan hamba sebelumnya. Sepertinya selir terkena racun dari air minumnya. Sebelumnya, selir mengatakan kepada hamba bahwa permaisuri dan yang membawakan minuman itu untuknya. Jadi, menurut hamba, permaisuri sengaja meracuni minuman selir karena merasa iri Baginda terlalu sayang kepada selir, ucap tabib istana. Apa? Benar-benar keterlaluan. Berani benar permaisuri melakukan hal itu pada selir kesayanganku. Pengawal, panggil permaisuri untuk menghadapku sekarang juga. Cepat, perintah raja dengan murka. Para pengawal segera memanggil permaisuri untuk menghadap raja. Ia tidak mengetahui alasan raja yang sangat tergesa-gesa memanggilnya. Sang permaisuri menghadap raja. Betapa terkejutnya ia mendengar tuduhan sang raja terhadapnya. Permaisuri yang tidak merasa melakukan hal tersebut mengelak tuduhan itu. Berani sekali kau menyangkal apa yang telah engkau perbuat.
Hukuman bagi seseorang yang hendak membunuh adalah pelakunya harus dibunuh, ucap sang raja murka. Karena terbakar amarah, sang raja memerintahkan para pengawalnya untuk mengusir permaisuri dari istana. Ia pun memerintahkan patih istana untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Raja tidak mengetahui bahwa permaisuri dalam keadaan mengandung. Akhirnya, patih membawa permaisuri yang sedang mengandung ke hutan. Patih merasa yakin bahwa permaisuri tidak bersalah. Permaisuri yang baik hati dan bijaksana tidak mungkin meracuni selir. Oleh karena itu, sang patih melanggar titah raja. Permaisuri, hamba mengetahui bahwa semua ini adalah perbuatan licik selir. Hamba juga tidak sampai hati untuk menyakiti permaisuri. Biarlah hamba berdusta kepada baginda tentang permaisuri. Hamba akan mengatakan bahwa permaisuri telah hamba bunuh. Jagalah baik-baik calon bayi ini. Kelak ia akan menjadi putra mahkota kerajaan Jenggala, ucap Patih. Terima kasih atas kebaikanmu, Patih. Aku akan menjaga baik-baik kandunganku, jawab permaisuri. Kemudian, Patih membuat rumah-rumahan dari ranting pohon dan dedaunan untuk sang permaisuri selama tinggal di hutan. Ia juga melumuri pedangnya dengan darah kelinci untuk mengelabui raja. Setelah itu, ia kembali ke istana melaporkan bahwa dirinya telah membunuh permaisuri. Raja mengangguk puas. Bulan berganti bulan, anak yang berada dalam kandungan permaisuri pun telah lahir. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Ia diberi nama Cindelaras. Karena sejak kecil tinggal di hutan, Cindelaras banyak berteman dengan binatang. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Telur tersebut jatuh tepat di depan Cindelaras. Hap! Dengan sigap Cindelaras menangkap telur tersebut. Ternyata Cindelaras membiarkan telur tersebut selama 3 minggu sampai menetas. Cindelaras merawat anak ayam itu dengan baik hingga menjadi seekor ayam jantan dewasa yang bagus dan kuat. Satu hal yang membuat ayam Cindelaras berbeda dengan ayam lainnya adalah kokokannya. Kukuruyu, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras sangat takjub dengan ayam miliknya. Ia pun memberitahukan hal tersebut kepada ibunya. Akhirnya, sang ibu memberitahukan asal-usul Cindelaras dan kejadian yang menimpa mereka. Mendengar cerita itu, Cindelaras bertekad untuk pergi ke istana menemui ayahandanya dan membongkar perbuatan jahat yang dilakukan oleh selir. Keesokan harinya, dengan izin sang ibu, Cindelaras pergi menuju istana dengan membawa ayam kesayangannya. Di tengah perjalanan, ia dipanggil oleh beberapa orang yang sedang menyabung atau mengadu ayam. Hai, kemarilah. Kalau berani, adu ayam jantanmu dengan ayam jantan milikku ini, tantang salah seorang penyabung ayam. Akhirnya, Cindelaras mengadu ayam jantan miliknya dengan ayam jantan para penyabung itu. Berkali-kali diadu, ayam milik Cindelaras selalu menang. Ketangguhan ayam jantan Cindelaras menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga raja. Mendengar hal tersebut, raja memerintahkan hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. Kabar tentang adu ayam milik raja dengan ayam milik Cindelaras pun tersebar ke seluruh rakyat Jenggala. Akhirnya, acara tersebut digelar dan ditonton oleh seluruh rakyat. Tibalah waktu yang dinantikan. Ayam jantan milik raja diadu dengan ayam jantan milik Cindelaras. Dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam raja. Seluruh penonton bersorak-sorai dan mengeluh-elukan nama Cindelaras dan ayamnya. Raja pun tersenyum. Ia berbesar hati menerima kekalahan. Aku mengaku kalah dan akan menepati janji. Dan siapakah dirimu sebenarnya? Tanya raja. Cindelaras mengambil ayamnya. Ia seperti membisikkan sesuatu di telinga ayam kesayangannya. Tiba-tiba sang ayam ikut berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Mendengar kokokan itu, raja sangat terkejut. Ia terperanjat dari singgasananya. Raja semakin penasaran dengan sosok pemuda yang ada di hadapannya. Benarkah apa yang dikatakan ayahmu itu anak muda? Tanya raja. Benar, Paduka.
Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri kerajaan Jenggala yang telah dibuang ke hutan, jawab Cindelaras. Mendengar pengakuan Cindelaras, raja semakin terkejut. Patih yang mendengar penjelasan itu kemudian menghadap raja dan memberitahukan kejadian sebenarnya. Aku telah melakukan kesalahan, Patih. Aku benar-benar tidak menyangka selir kesayanganku bisa berbuat sekejam itu. Sekarang juga, tangkap selir itu dan seret ke hadapanku. Ia harus diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, titah sang raja. Tidak berapa lama, selir jahat sudah berada di hadapannya. Dengan murka, raja menyuruh pengawal untuk membuang selir ke hutan. Ampuni hamba, Baginda. Hamba mengaku bersalah. Jangan membuang hamba, Baginda, ratap selir jahat. Ratapan selir tidak digubris sedikit pun oleh raja. Raja yang melihat buah hatinya berada di hadapannya segera berlari dan memeluknya erat. Raja meminta maaf kepada Cindelaras atas kesalahannya. Setelah itu, raja memerintahkan hulu balangnya untuk menjemput permaisuri di hutan. Mereka pun hidup bahagia di istana. Sepeninggal Raden Putra, kedudukannya digantikan oleh Cindelaras yang memerintah dengan arif dan bijaksana. Anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Nomor 2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Nomor 3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras tersebut? Mengapa tokoh tersebut dikatakan berperan antagonis? Nomor 4. Siapa lawan dari tokoh antagonis pada cerita tersebut? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Identifikasi kegiatan ekonomi orang-orang di daerah kalian. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksud yaitu mata pencaharian sehari-hari yang dihasilkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana atau tradisional sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Hubungan antar karakteristik individu masyarakat tersebut memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan hasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. 2.
menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata atau sebagai simbol pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya hasanah budaya bangsa. Kekayaan hasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, anak-anak pintar, sudahkah kalian memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tersebut? Untuk itu, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Tuliskan 5 tindakan sebagai bentuk toleransi dalam keberagaman yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan hari ini. Pesan Pak Warta, toleransi dalam keberagaman adalah kunci utama dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lakukan itu dimanapun kalian berada. Niscaya kalian akan disenangi banyak orang. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.